Assalamualaikum. Selamat datang semuanya di video kelompok 6. Kami akan membahas materi mengenai dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Di sini terdapat 3 poin, yaitu kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin, kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin, dan yang terakhir yaitu politik mercusuar. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan poin pertama. Di poin pertama, yaitu ada kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Pada era demokrasi terpimpin, terjadi dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juni 1959. Dekret ini pada dasarnya berasal dari konsep ABRI yang menginginkan penggunaan kembali Undang-Undang 1945. Presiden Soekarno mencetuskan gagasan mengenai demokrasi terpimpin. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, di antaranya 1. Pembentukan MPRS. Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS terbentuk dengan dasar Perpres nomor 2 pada tahun 1959. Sesuai dengan konsep duifungsi ABRI yang diusulkan oleh Abdul Haris Nasution, tugas MPRS hanya terfokus pada penetapan garis-garis utama haluan negara. 2. Pembentukan DPR-GR. Presiden kemudian menerbitkan peraturan presiden yang mengumumkan pemecatan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden yang mengatur terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR dengan anggota yang ditunjuk. Tugas DPR-GR adalah menjalankan program politik dan mewujudkan aspirasi. 3. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS didirikan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 3 pada tahun 1959. Lembaga pemerintahan utama negara dipimpin oleh Kepala Negara dan wakilnya yaitu Ruslan Abdul Ghani. Tugas DPAS ialah memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Kepala Negara dan menyampaikan saran kepada pemerintah. 4. Permasyarakatan ajaran Nasakom. Nasakom adalah singkatan yang merujuk pada nasionalisme, keagamaan, dan komunisme. Presiden Soekarno menawarkan sebuah model pemerintahan yang disebut demokrasi terpimpin dengan pembentukan sebuah kabinet kolaboratif yang terdiri dari 3 golongan. Nasionalis yang diwakili oleh PNI, kelompok agama yang diwakili oleh Partai Masyumi dan NU, serta komunis yang diwakili oleh PKI. 5. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Kepala Negara menunjuk tim kerja pemerintahan. Karena tidak ada wakil presiden, oleh karena itu Presiden membuat jabatan Menteri Utama Insinyur Juanda diangkat menjadi pemegang posisi tersebut. Program Kabinet Kerja yang terkenal dengan nama Triprogram. Triprogram meliputi yaitu mencukupi kebutuhan sandang pangan, menciptakan keamanan negara, mengembalikan Irian Barat, serta pembentukan Front Nasional. Selanjutnya, pembahasan poin kedua. Di poin kedua yaitu ada kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. 1. Ikut mendirikan organisasi non-blok. Terbentuknya organisasi gerakan non-blok dikarenakan meningkatnya keadaan politik global ketika terjadi krisis Kuba. Pada waktu itu, pasukan Amerika Serikat melakukan invasi terhadap negara Kuba yang menyebabkan kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia Ketiga antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Indonesia bersama dengan beberapa negara lainnya di Asia, Afrika, dan Eropa mengungkapkan bahwa mereka adalah negara-negara yang netral secara politik, tidak mengikuti aliansi Barat atau Timur. 2. Mencanangkan Trikora atau Tri Komando Rakyat. Tri Komando Rakyat adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengambil kembali wilayah Irian Barat. 3. Konfrontasi dengan Malaysia. Pertikaian dengan Malaysia ini terjadi sejak tahun 1963 hingga tahun 1966. Dikarenakan tindakan Inggris yang memutuskan untuk membentuk Federasi Malaysia, sehingga memunculkan pertikaian antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. 4. Politik Nevos Oldevos. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme.
Doktrin ini mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Old Devos, Old Established Forces, dan Nevos, New Emerging Forces. Republik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini termasuk ke dalam negara blok ketiga atau bisa disebut sebagai negara Nevos yang memiliki tujuan untuk memerangi imperialisme dan kolonialisme. Presiden Soekarno juga sebagai pelopor dari Nevos. Selanjutnya, pembahasan poin ketiga. Di poin ketiga, yaitu ada politik mercusuar. Politik mercusuar adalah kebijakan politik yang diterapkan oleh Presiden Soekarno saat era demokrasi terpimpin dengan tujuan membuat Indonesia menjadi titik rujukan yang dapat memberikan pencerahan bagi kekuatan baru yang muncul, atau Nevos. Maksud dari penerapan kebijakan mercusuar ini lebih terkait dengan hal-hal yang diidamkan oleh Soekarno sebagai pemakarsa kebijakan mercusuar. Untuk mewujudkan ambisi Presiden Soekarno dalam menjadikan Indonesia sebagai mercusuar atau penerang bagi negara-negara New Emerging Forces, Presiden Soekarno telah melaksanakan beberapa proyek yang memiliki nilai miliaran rupiah di masa demokrasi terpimpin, yaitu diantaranya 1. Pembangunan Gedung Stadion Senayan Jakarta. 2. Pembangunan ikon kota Jakarta atau Monumen Nasional. 3. Menyelenggarakan Asian Games keempat. Sekian video materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.